Jeng 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 jeng. Masih ingat gak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Oke, shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Siapa di sini yang udah siap untuk menyembah dan memuji Tuhan Yesus? Semuanya udah siap? Siap. Yuk kita mau siapkan hati kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Biar hanya nama Tuhan yang kami muliakan dan kami agungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sama-sama kita katakan amin. Yuk kita sama-sama mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Yuk mari adik-adik kita mau siapkan hati kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian saat pagi hari. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Katakan saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Katakan ku sembah Allah Maha Kudus, ku tinggikan
pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan saat pagi hari. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hatiku sembah. Allah Maha Kudus, ku tinggikan. Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Katakan ku sembah. Kudus, ku tinggikan. Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi, katakan ku sembah Kau. Lebih sungguh-sungguh lagi, katakan ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan. Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan. Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Dalam pimpinan Tuhan, dalam pimpinan, dalam pimpinanmu Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh kami menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya. Yaralabaya syaralabaya ralabaya 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 yaralabataka yaralabaya ralabaya 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 syaralabaya ralabaya yaralabatakana yaralabaya yaralabaya syaralabaya ralabaya yaralabataka yaralabaya yaralabaya syaralabaya ralabaya ralabaya yaralabataka yaralabaya ralabaya yaralabaya syaralabataka yaralabataka yaralabaya ralabaya. Oh haleluya. Haleluya. Yaralabaya syaralabaya yaralabataka yaralabaya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sama-sama kita mau katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Yesus, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, udah nih, sama-sama kita mau deklarasikan Mazmur 91 ya. Kita baca bersama-sama, pelan-pelan bacanya ya. Yuk, kita sama-sama baca Mazmur 91. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jera penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan bentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Yuk sekarang kita mau berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Angkat tangannya, kita arahin tangan kita ya. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Terus Tuhan Engkau yang berkati Tuhan, pakai bangsa kami Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa kami menjadi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau juga berkati para pemimpin bangsa kami, Bapak, Pak Jokowi dan wakilnya Tuhan. Kau yang berkati Tuhan, Kau berikan hikmat, Kau berikan hati yang takut akan Tuhan. Biarlah bisa memimpin bangsa kami lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu turun
turun atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi kakak mau dengar suaranya. Shalom adik-adik. Shalom. Siapa yang udah siap untuk memuji Tuhan? Saya Sudah siap semuanya? siap. Undang untuk bangkit berdiri. Yuk, kita langsung mohon untuk Big or Small. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Big or small? Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Siap-siap kita ya, ikutin kakak.
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Yuk sama-sama katakan kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oh ya adik lebih semangat katakan kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik boleh duduk. Yuk boleh duduk. Sasa terima kasih. Yuk sekarang kita memberikan persembahan. Yuk adik-adik semua, sebelum kita memberikan persembahan, yuk kita berdoa bareng-bareng kakak ya. Yuk adik-adik semua kita lipat tangannya, tutup matanya, yuk ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus terima kasih karena siang hari ini kami mau memberikan persembahan, kiranya persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu. Tuhan sekarang kami mau memberikan persembahan, kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Yuk adik-adik semua kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Oke, semuanya sudah memberikan persembahan? Sudah ya. Yuk, sekarang sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, kita sama-sama mau menyembah Tuhan sekali lagi ya. Oke, yuk semuanya sikap yang terbaik kita memberikan buat Tuhan Yesus. Yuk kita mau angkat pujian How I Love You Lord. Yuk kita mau sungguh-sungguh ya.
terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan betapa kita mencintai Tuhan Yesus. How I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Sama-sama katakan how I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Yuk, panggil Jesus. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you. Yuk, lebih sungguh-sungguh katakan how I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Katakan
kalau hari ini kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Sekarang kami mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami Bapa. Buat kami biar bisa duduk yang tenang dan tertib dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tangannya mana nih? Angkat dong. Nah, masih semangat? Masih ya. Ya, masih semangat mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita tadi bisa menyembah Tuhan, bisa kita joget-joget, goyang. Nah, sekarang kita juga harus semangat mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada yang tidur ya, kecuali kalau Kak Jun tidur baru ikutan tidur ya. Tapi jangan, kita harus tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke ya. Nah, adik-adik, Kak Jun tanya, minggu kemarin kita belajar firman Tuhan tentang apa adik-adik? Jangan-jangan Kak Jun juga lupa nih ya. Ayo. Gak ada yang ingat? Nah, Kak Jun kasih tahu kalau tema firman Tuhan minggu kemarin yang diajarkan oleh Kalisa yaitu dengarlah. Sorry adik-adik. Dengarkanlah panggil nama saya adik-adik. Nah, kemarin itu yaitu tentang Timotius adik-adik. Bagaimana dia tetap setia dan taat kepada Tuhan, apapun kondisinya, apapun keadaannya, dia tetap siap memberitakan firman Tuhan ya. Kita juga demikian adik-adik, kita tetap setia dan taat kepada Tuhan, yaitu untuk belajar firman Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Makanya kita harus belajar untuk membaca firman Tuhan. Kalau hari ini adik-adik bisa menyembah Tuhan, bisa memuji Tuhan, bahkan kita juga tetap semangat untuk belajar firman Tuhan ya. Jadi kita harus tetap setia sama Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu adik-adik untuk Tuhan Yesus. Nah, hari ini juga adik-adik kita belajar tentang firman Tuhan di 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai 20. Di sana adik-adik kita belajar tentang, nah kalau hari ini tema firman Tuhan yaitu berani tampil beda adik-adik. Nah, siapa yang mau berani tampil beda adik-adik? Angkat tangan. Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus berani tampil beda. Maksudnya seperti apa tampil beda adik-adik? Kalau kita sudah di dalam Tuhan adik-adik, kita tetap berani berkata jujur adik-adik ya. Kita anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan, kita berani jujur adik-adik. Nah, bukan sombong. Jangan-jangan karena kita sudah setia sama Tuhan, kita menjadi sombong. Bukan seperti itu adik-adik. Justru kita menjadi teladan buat orang-orang yang ada di sekeliling kita adik-adik. Kita tetap menjadi anak Tuhan yang berani tampil beda di dalam perilaku kita, di dalam perkataan kita, bahkan di dalam keseharian kita, baik di rumah dimanapun kita berada, kita tetap tampil beda menjadi anak Tuhan yang jujur adik-adik. Nah, di sana adik-adik kita belajar. Nah, yaitu ada seorang raja ya adik-adik. Di sana kalau nanti di rumah baca Alkitabnya di 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai 20 adik-adik. Kita belajar di sana yaitu dari Raja Yosia adik-adik. Siapa adik-adik? Raja Yosia adik-adik. Nah, dia mulai umur 8 tahun adik-adik, dia sudah setia sama Tuhan. Hidupnya yang terus berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita bisa baca di layar adik-adik. Yosia itu berumur 8 tahun pada waktu itu, dia menjadi raja adik-adik. Nah, siapa yang udah umur 8 tahun? Masih 8 tahun. Nah, Justin kata dia udah umur 8 tahun. Nah, seperti itu Raja Yosia adik-adik masih
masih kecil, umurnya masih kecil, tapi dia sudah dipilih Tuhan menjadi raja adik-adik. Nah, selama dia menjadi raja adik-adik, dia menjadi raja yang selalu taat dan setia kepada Tuhan, yang hidupnya takut akan Tuhan, takut akan Tuhan adik-adik. Dia di sana terus hidupnya belajar akan firman Tuhan. Apapun yang Tuhan taruh di dalam hidup Raja Yosia adik-adik, dia tetap melakukannya dengan taat dan setia adik-adik. Sehingga dia tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Demikian kita juga adik-adik, menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat kepada Tuhan. Kita harus menjadi anak yang tampil beda. Tampil beda yang Kak Jun maksud dari awal tadi. Kita harus berani jujur, ya. Ya, jangan kita di sini nih adik-adik, kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, tapi di luar dari gedung ini kita hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kita berkata-kata yang tidak baik adik-adik. Tuhan Yesus tidak mau seperti begitu adik-adik. Kita menjadi murid Tuhan Yesus yang tampil beda, bukan sombong adik-adik ya. Oke, setuju ya dengan Kak Jun? Kita menjadi anak Tuhan Yesus yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan adik-adik. Seperti apa yang dilakukan oleh Raja Yosia adik-adik. Dia melakukan yang benar di mata Tuhan. Maka Tuhan berkati hidupnya adik-adik. Kalau kita baca di sana, di slide berikutnya, bahkan di dalam firman Tuhan, kalau kita buka di rumah nanti dibaca Alkitab. Di sana Raja Yosia menyuruh memperbaiki rumah Tuhan adik-adik. Bahkan dia menyuruh Raja Hilkia untuk memperbaiki rumah Tuhan adik-adik. Dan di sana ketika dia menyuruh, bahkan memberikan arahan kepada orang-orang, yaitu Imam Besar Hilkia menemukan kitab Taurat di sana adik-adik. Kitab Taurat di sana adik-adik yaitu bukunya Tuhan. Bukunya Tuhan yaitu Alkitab adik-adik. Isinya apapun larangan Tuhan yang dia tidak suka, di sana semua tercatat adik-adik. Nah, ketika mereka memperbaiki rumah Tuhan adik-adik. Nah, jadi di sana ditemukan Taurat Tuhan adik-adik, ditemukan yaitu bukunya Tuhan di sana. Maka setelah Imam Besar Hilkia menemukan itu adik-adik, memberitahukan kepada raja adik-adik. Safan Panitera itu memberitahukan kepada siapa adik-adik? Kepada Imam Hilkia bahwa kitab itu berisikan bahwa perkataan Tuhan adik-adik. Apa yang menjadi larangan Tuhan adik-adik. Nah, di sana adik-adik ketika raja mendengarkan itu, ketika Raja Yosia mendengarkan itu, mereka kaget adik-adik. Nah, kenapa adik-adik? Di sana orang-orang yang pada waktu itu sudah tidak melakukan sesuai apa yang Tuhan kehendaki, maka Tuhan murka adik-adik. Ya, ketika sudah mereka membaca isi Taurat itu adik-adik, mereka menjadi kaget. Nah, bahwa Tuhan akan murka adik-adik karena mereka sudah tidak mempersembahkan korban kepada Tuhan, bahkan kepada yang lain, tidak menyembah Tuhan adik-adik. Tuhan diingatkan lewat Taurat ini sehingga mereka adik-adik menjadi takut dan melakukan, bahkan sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Nah adik-adik, mereka setelah baca itu adik-adik, ternyata hidup mereka, orang-orang yang di sana, mereka hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak seperti Raja Yosia. Kalau Raja Yosia itu apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat berkenan di mata Tuhan adik-adik. Luar biasa adik-adik. Dia di umur 8 tahun dia dipilih oleh Tuhan menjadi raja, memimpin sebuah
bangsa adik-adik. Luar biasa, demikian juga kita adik-adik. Kalau di tempat ini, kalau kita tetap sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam apapun keadaan kita adik-adik semua, kalau hanya berdiam diri, tapi kalau Tuhan bekerja, yakin dan percaya Tuhan pasti melakukan kehendaknya dengan baik di dalam hidup adik-adik sendiri. Seperti Raja Yosia adik-adik. Jadi kita belajar adik-adik ketika kita membaca firman Tuhan. Apa yang ditegur oleh Tuhan ketika kita hidup di dalam firman Tuhan. Ayo, apapun yang salah yang kita lakukan, ayo kita tinggalkan itu semua adik-adik. Sebelum Tuhan Yesus marah buat kita adik-adik. Nah, jadi hukuman Tuhan akan turun. Kenapa hukuman Tuhan turun kepada orang-orang itu adik? Supaya mereka sadar apa yang mereka lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jadi supaya mereka tidak hidup seperti apa yang mereka lakukan pada waktu itu, yaitu mempersembahkan korban syukur kepada Allah lain, bukan kepada Tuhan Yesus. Maka Raja Yosia adik-adik membacakan supaya orang-orang itu bertobat adik-adik. Nah, supaya orang-orang itu bertobat dan berbalik kepada jalan-jalannya Tuhan. Nah, jadi adik-adik, hari ini kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang berani tampil beda. Tampil beda adik-adik, kita harus terus menerus melakukan kehendak Tuhan. Ya, melakukan kehendak Tuhan. Kalau dari awal kita dulu beribadah, kita terus diingatkan, ayo kita memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan membaca firman Tuhan. Kak Jun tanya dulu, adik-adik masih setia baca firman Tuhan? Masih dong, ya kita harus tetap setia untuk membaca firman Tuhan. Dan kita buktikan hari ini bahwa kita tetap datang ibadah hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Jadi adik-adik jangan takut. Kita tetap menjadi anak Tuhan yang berani tampil beda. Bukan sombong, tetapi di luar sana menjadi dampak yang baik dan dilihat oleh orang banyak bahwa kita ini adalah anak Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Amin adik-adik. Jadi kita terus berani tampil beda. Berani tampil beda yaitu dengar dan lakukan firman Tuhan adik-adik. Kita harus dengar. Kalau kita tidak mendengarkan saja, bagaimana kita melakukan firman Tuhan? Betul nggak adik-adik? Betul ya. Jadi kita harus dengar sungguh-sungguh apa yang Tuhan katakan lewat firman Tuhan, yaitu lewat bukunya Tuhan, lewat Alkitab kita yang ada di rumah kita masing-masing, bahkan yang kita bawa hari ini, yaitu firman Tuhan. Kalau kita tidak baca firman Tuhan, bagaimana kita melakukannya dalam hidup kita sehari-hari? Betul adik-adik ya? Ya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus adik-adik. Dan belum. Bagaimana kita menjadi berani tampil beda ya? Tuhan akan beri kita kekuatan. Di saat kita sakit, di saat kita sedih, ya mungkin orang-orang di sekitar kita tidak peduli dengan keadaan kita. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, kita berani tampil di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Yakin dan percaya itu adik-adik. Apapun kondisi kita, baik adik-adik, orang tua, kakak-kakak semua, kalau kita terus berjalan bersama Tuhan, yakin dan percaya kekuatan itu sempurna yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin adik-adik. Nah jadi Tuhan akan pakai kita jadi alatnya. Yakin dan percaya itu. Adik-adik, saya berdoa dari tempat ini bahwa yakin dan percaya adik-adik dipakai Tuhan dimanapun mereka berada. Adik-adik kalian dimanapun di sekolah, bahkan di mana jalan-jalan, bahkan di dalam keluarga, yakin dan percaya Tuhan memakai kalian menjadi alatnya untuk menjangkau jiwa adik-adik. Dan semua biarlah untuk semuanya hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Jadi adik-adik hari ini cukup sampai di sini firman Tuhan. Kita menjadi anak Tuhan Yesus yang berani tampil beda, yaitu adik-adik kita tetap setia sama Tuhan. Kita tetap taat dan melakukan firman Tuhan. Jadi adik-adik kita baca ayat hafalan adik-adik ya. Nah ayat hafalannya di Kolose 3 ayat 23 ya. Kak Jun baca dulu. Apapun
juga yang kamu perbuat. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, adik-adik. Nah, kita baca bersama-sama, adik-adik. Kita berdiri dulu, adik-adik, biar kita tetap semangat dan tetap menjadi anak Tuhan yang tampil beda di dalam Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, di dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi adik-adik jangan duduk dulu sebelum Kak Jun berdoa. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Yang penting kita tidak menjadi anak yang sombong di dalam Tuhan. Kita tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa adik-adik. Kak Jun berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat hanya bagimu Tuhan. Tuhan, ampuni setiap kami. Kalau ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ampuni kami Bapa. Tetapi kami yakin dan percaya apa yang kami lakukan, biarlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan buat adik-adik kami. Kami telah memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan belajar akan firman Tuhan. Tuhan pakai hidup kami. Menjadi anak-anak Tuhan yang berani dan tampil beda di dalam Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami. Terlebih adik-adik kami ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati mereka. Biarlah mereka Tuhan kuat untuk melakukan firman-Mu. Di dalam keseharian mereka Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus tuntun. Ada Roh Kudus-Mu Tuhan yang menolong setiap mereka. Setiap kami semuanya orang tua, papi, mami. Bahkan kakak-kakak yang ada di tempat ini ya Bapa. Apa yang kami lakukan biarlah untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Teguhkan hati kami ya Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan biarlah itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik ya. Adik-adik angkat tangannya, kita mau deklarasikan doa ya Bes. Yuk angkat tangannya semuanya ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Bapa yang di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas firman-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan adik-adik di tempat ini semua. Dan kita semua yang di tempat ini Tuhan. Sepulang dari ibadah ini akan berani tampil beda sesuai dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih atas firman-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya firman yang Engkau tabur tidak akan sia-sia. Dan pasti akan bertumbuh di setiap kami Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang Tuhan, kami mau menerima berkat dari Engkau Tuhan. Masih menjadi pasukan-pasukan Kristus adik-adik? Amin. Amin. Pasukan-pasukan Kristus yang gagah perkasa. Yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan secara bersama-sama dalam unity siang dan malam. Dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Pulanglah, terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, beserta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita, dari sekarang sampai Tuhan Yesus menjemput kita ke yang kedua kali di alam permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang sudah percaya sama-sama katakan, Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.